Woi, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Gimana Mas Azmi ya? Enak ya? Kalau jangan aman mas, situ. Gimana? Saya aman di situ. Aman, aman. Aman. Suara jangan juga aman kok. Aman. Jelas suaranya lebih baik daripada yang lebih better. Better. Hai. better. Anak Jaksel nih, Bang. Better. Sedih. Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad khairul bariyat Wah, sekali. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu Kenapa sayang? Ada apa guys? Saya nggak ada. Terus orang kok nggak ada di sini? Masakan suara jenengan tidak ada. Apunten. Kenapa ini? Masih belum Mbak Yola. Masih belum. Kok tiba-tiba ya? Kenapa ini kok tiba-tiba? Tiba-tiba cinta datang padaku. Coba di refresh dulu Mas Ram. Lanjutnya mukadimahnya nggak apa-apa, nanti jenengan masuk langsung pembukaan materi. Halo. Oke. Masuk. Monggo Mas Azmi opening dulu mungkin. Opening nomor ini. Muqaddimah. Mukadimah. Ya. Sekarang kan jarang tuh Mas Azmi yang mau muqaddimah gitu, yuk. Dia tadi alhamdulillahnya sudah dibahas sama Mas Akam. Jadi pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah melimpahkan rahmat dan hidayah maunahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa di majelis online ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga diberi sehat walafiat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Yang kedua, tak lupa mari kita aturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berkah beliau kita bisa tahu mana hak mana yang batil juga. Jadi gimana tema pada hari ini? Wah, ketika takbir dikumandangkan
Iya, nggak kerasa. Tiba-tiba udah akhir-akhir Ramadan, udah kurang 2 sampai 3 hari lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika takbir dikumandangkan. Jadi teman-teman semuanya, Hari Raya Idul Fitri, kenapa kalau dinamakan Idul Fitri? Aid itu kembali, Fitri itu suci. Jadi ketika digabung antara dua kosakata bahasa Arab yang indah itu, Idul Fitri, akhirnya menjadi kembali kepada suci. Ketika di bulan Rajab kita mempersiapkan, ketika di bulan Sya'ban kita itu apa ya namanya, persiapan untuk mental ya maksudnya. Ketika di bulan Ramadan kita menggempur hawa nafsu kita, karena memang tidak ada duel antara kita dan setan, hanya kita dan hawa nafsu kita. Setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang namanya nafsu dalam diri kita ini. Mengapa banyak orang yang masih tidak puasa, banyak orang yang masih tidak tarawih, melakukan ibadah-ibadah yang lain? Mengapa demikian? Karena di dalam diri manusia itu ada yang namanya nafsu. Yang mana sudah saya sering ceritakan kalau nafsu ini memang memberontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada yang menciptakan aja berontak, apalagi kepada kita yang sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih. Akhirnya di bulan Ramadan kita benar-benar berduel one by one, step by step gitu kan. Hari demi hari, malam demi malam gitu kan. Hanya kita, diri kita sendiri dan nafsu yang ada di dalam diri kita. Terus. Jadi penyucian itu adalah di bulan Ramadan. Penyucian diri dari dosa, penyucian diri dari perkara-perkara yang tidak berfaedah, penyucian lisan dari ucapan-ucapan yang tidak berfaedah, penyucian hati dan semua anggota tubuh yang lain, utamanya hati ya, dari perilaku-perilaku yang tidak baik atau tingkah-tingkah hati yang tidak baik, utama untuk contohnya suudzon, contohnya iri, dengki, sombong dan yang lain-lain. Itu adalah sesuatu yang harus kita perangi di bulan Ramadan, teman-teman. Nah, ketika di bulan Ramadan kemudian hanya menahan lapar dan haus, enggak, teman-teman. Tapi puasa yang sebenarnya secara hakikat ialah bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, akan tetapi juga menahan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak kita lakukan. Makanya ada yang namanya Idul Fitri. Orang yang sudah sempurna puasanya, sempurna tarawihnya, sempurna tidak melakukan maksiat, bukan tidak melakukan ya, lebih tepatnya mengurangi maksiat di bulan Ramadan, lalu kembali ke Idul Fitri, kembali 30 hari atau mungkin 29 hari puasa yang bermacam-macam hitungannya, itu kembali ke Idul Fitri, kembali kepada suci. Hanya bagi orang yang siapa? Hanya bagi orang yang puasanya penuh ya, hanya bagi orang yang mampu melawan hawa nafsunya. Jadi kalian jangan sok bangga gitu loh, aku Idul Fitri nih bajuku bagus loh gitu kan, aku udah beli sandal nih merek itu, merek ini, aku udah beli semua t-shirt, baju, gamis apa. Jangan bangga dulu, coba koreksi dulu ya, coba koreksi dulu. Ente di bulan Ramadan ini puasanya udah gimana gitu, udah tamam apa nakis gitu, tarawihnya gimana. Jangan bangga dulu ketika mau banyak sekarang tuh di TikTok H-4 halal kayak gitu ya. Saya ternyata digabung terus gitu kan dengan background musik yang sudah seperti itu, halal bihalal ya, halal bihalal katanya.
terus saya bilang kayak yang puasa aja lu tong gitu. Iya, apalagi sekarang tuh banyak orang yang kalau subuh tuh ya Mas Asmi di rumah tuh lari gitu kan. Apa ini gitu. Larinya bukan cuma keliling muter-muter rumah. Kalau muter-muter rumah memang niat untuk olahraga atau peregangan atau stretching lah. Tapi kalau larinya puluhan kilo tuh, ini harus dipertanyakan nih kok bisa kuat gitu. Ramadan Kalau maraton kita- ngapain? Oh, Kenapa? Oke, aman sayang. Coba kan jangan. tadi saya tidur tadi kan, saya pakai si alarm gitu, tidur terus. Hmm. Jadi apa namanya teman-teman, harus dipertanyakan ini kok bisa kuat larinya gitu. Beda sama unta yang di perutnya itu ada penyimpanan airnya. Lah manusia nggak ada Ya. penyimpanan airnya kayak gitu. Ya Pak, ini apa unta jadi-jadian gitu. Jadi harus Semangat-semangatnya orang tetap haus, nggak mungkin nggak haus. iya, karena di dalam tubuh kita ini manusia itu tercipta kadar airnya itu sekitar, kalau nggak salah ini sekitar 70% dan itu kadar air dalam tubuh. Jadi nggak mungkin tuh nggak haus gitu. Nah, ini gimana gitu kan, lari gitu, niatnya udah beda. Saya yakin tuh yang lari itu bukan cari sehat gitu. Yang pertama mau mukel apa sih namanya Mas? No, no. Apa mukel apa namanya? Mokel. Nah, mukel. Yang kedua mau liatin cewek-cewek. Soalnya cewek-cewek juga banyak yang lari loh pagi tuh, yang aku enggak loh. Ya. Jadi hati-hati ya teman-teman. Lalu untuk siapa Idul Fitri itu teman-teman semuanya? Untuk orang Muslim yang beriman kepada Allah, yang puasa 1 bulan penuh, yang meramaikan malam-malam Ramadan dengan ibadah qiyamul lail, yang menahan hawa nafsunya dari godaan-godaan atau dari perilaku yang diharamkan. Seperti itu teman-teman. Kalau ada orang yang tidak sempurna puasanya, jangan bangga dulu ketika Idul Fitri. Harus malu kita sama Allah. Kenapa kita nggak bisa full 30 hari? Kenapa kita nggak bisa sholat istiqomah 5 waktu? Kenapa kita ini kok bisa masih berkata jelek, masih suudzon sama orang, masih melawan sama orang tua, padahal ini bulan Ramadan. Karena Ramadan ini penentuan teman-teman semuanya. Kalau kamu baik di bulan Ramadan, insya Allah di bulan yang lainnya kamu bakal baik. Tapi Baik. kalau di bulan Ramadan kamu ya begini begitu, maksiat, tak puasa, mengentengkan, ya insya Allah aku yakin di bulan yang lain kamu bakal lebih parah. Karena bulan Ramadan ini penentuan teman-teman semuanya. Ramadan syahrul ummati, apa bulannya kita, bulan Ramadan yang dihususkan oleh Allah untuk kita. Jadi jangan berbicara Idul Fitri dulu kalau kamu belum tuntas. Lalu bagaimana dengan wanita? Itu beda. Wanita memang istimewa, banyak hal-hal yang harus kita maklumi dan ada rukhsah atau cashback lah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya, itu sudah tidak usah diperdebatkan lagi. Ya, selama niatnya baik. Ya, karena kadang ada cewek gitu nggak sholat kak, nggak tarawih lagi dapet gitu, balik padahal nggak dapet, lagi males dia. Ada kan yang kayak gitu. Ayo kata darusan lagi dapet, hati-hati ya teman-teman. Kalau nggak dapet jangan bilang dapet. Jangan ngadengin. Ya. Allah kasih dapat 1 tahun, kamu nanti tahu rasa kamu. Iya benar, hati-hati ya. Itu kita tiru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jujur. Selalu. Beliau itu sodik, ya jujur kan. Maksudnya apapun yang
terjadi, beliau itu jujur. Qulil haqq walau kana murra. Walaupun pahit yang mau diucapkan, beliau jujur. Daripada bohong, ya mending aku jujur aja. Ya begitu. Jadi itu mungkin untuk masalah takbir atau hal-hal yang dianjurkan ketika Idul Fitri atau Yadain atau 2 hari raya Idul Fitri Idul Adha. Monggo Mas Asmi dijelaskan hal yang disunahkan apa ketika Idul Fitri itu, kita dianjurkan untuk bagaimana, sunnahnya bagaimana. Wa'alaikah falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya, jadi begini tema pada hari ini, ketika gimana takbir kemenangan, gimana takbir kemenangan gitu doang judulnya. Gak kerasa sekarang udah 2 atau 3 hari lagi udah Idul Fitri. Insyaallah. Benar loh. Puasa kali ini saya rasa cepet rasakan. Kalau menurut Jana gimana? Benar-benar nggak kerasa. Gak tahu, tiba-tiba kok udah Idul Fitri. Ada mau Vibe-nya itu kayak bulan cepat banget. Yeah. Hampir kiamat udah. Waktu makin cepat ya. Terus dari akhir sampai. Jadi begini. Teman udah pada cepet-cepet mau tunangan nih, saya kapan juga nggak tahu. Udah pada tunangan semua nih. Hari raya nih ditanyain mana tunangannya, ini pertanyaan horor lah ini. Astagfirullah. Lanjut Mas. Yeah. Jadi begini, sekarang kan udah malam terakhir Ramadan. By the way, tadi malam itu kan malam 27 Ramadan. Sebenarnya mau ngasih fun fact dikit, karena kan saya sama Sakam di RCTI Plus-nya nggak bisa sebelum pas malam 27 itu. Jadi banyak ulama yang menyepakati jikalau malam 27 Ramadan merupakan malam yang berpotensi besar mendapatkan Lailatul Qadar. Terus ada juga dawuhnya Qutbul Ghaus Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau itu dawuh, pokoknya kalau di malam terakhir Ramadan, malam 27, apalagi malam 27-nya itu malam Jumat seperti tadi malam, itu potensinya sangat besar mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya buat teman-teman, Potensinya loh ya. potensinya loh. Tapi ya tetap kita nggak tahu, karena Lailatul Qadar itu hanya Allah. Gitu, hanya Allah yang tahu. Makanya suleman kalau kita nggak bangun malam, karena ya seperti hadis yang sahih yang sering kita dengarkan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Terus ada juga yang man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Terus juga ada yang man qoma lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang sholat malam, barang siapa yang menghidupkan malam ketika Lailatul Qadar, imanan secara yakin, wahtisaban, dan benar-benar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosanya pasti diampuni sama Allah, udah pasti. Makanya masa lalu ya. Iya, ghufira ma taqaddama. Jadi dosa yang sudah kita lakukan terdahulu. Makanya Ramadan ini emang biasanya orang kalau udah masuk Ramadan kayak masuk ke setelan pabrik, di reset gitu. Nanti Idul Fitri kayak orang baru lahir gitu. Ya, tapi teruntuk orang tertentu, karena ada loh orang-orang yang rugi di bulan Ramadan itu ada. Jadi di hadis salah satunya yang meriwayatkan itu Imam Bukhari juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar. Jadi waktu itu Rasulullah mau naik ke mimbar. Jadi kan di mimbar itu ada tangga-tangganya. Nah, Rasulullah itu setiap naik satu mimbar faqala amin gitu. Tiba-tiba naik satu mimbar amin, naik 2 mimbar amin, naik 2 tangga, naik 3 tangga amin lagi. Nah, sahabat akhirnya bingung dulu, kenapa ini gitu. Terus tanya sahabat, ma kunta tasna'u hadza gitu. Ini kenapa Rasulullah? Dengan engkau sebelumnya belum pernah seperti ini, ada apa gitu. Akhirnya Rasulullah menjawab, qala li Jibril. Ya Allah. Ya Allah mana tuh?
Qala li Jibril rogima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, masa kamu aneh? Krista lanjut dulu ya. Jadi sungguh merugi seorang hamba ketika sudah memasuki bulan Ramadan sampai dia akhirnya selesai Ramadan, falam yughfar lah, tetapi dosanya itu tidak diampuni. Nah, penyebabnya itu setelah itu. Jadi mungkin yang puasanya gak diterima atau dosanya gak diampuni itu ya karena ngentengin puasa, terus ya puasanya bolong-bolong juga, itu bisa jadi potensi juga. Kecuali bagi perempuan yang memang dikasih keistimewaan, ada halangan, ada udzur yang memang kodratnya wanita seperti itu rahmat dari Allah. Terus tumakal rohima anfu abdin dzukir ta'indahu falam yusalli alaik fakultu amin gitu. Terus malaikat Jibril dawuh ke Rasulullah bilang gini, sungguh sangat merugi seorang hamba yang disebutkan nama Nabi Muhammad, tapi hamba tersebut tidak mau bersolawat, enggan bersolawat ke Nabi Muhammad. Jadi ketika nama Nabi Muhammad disebut, yaitu nggak jawab solawat atau nggak bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu termasuk hamba yang rugi. Terus sama Rasulullah dijawab amin gitu. Nah, karena ini sebenarnya udah pernah diklaim loh sama Rasulullah tentang hamba yang paling, seseorang yang paling bakhil, yang paling pelit, itu adalah ketika nama Nabi Muhammad disebut di antara mereka, tapi mereka nggak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad, mereka nggak mau menjawab solawat kepada Nabi Muhammad. Terus ada kisah di mana seseorang yang preman lah ya, bajingan, seorang yang konotasinya sangat buruk, terus track recordnya sangat buruk, itu bisa masuk surga. Itu ada di kitabnya itu. Itu saya pernah dengar dari ceritanya Bus Kausar kalau nggak salah. Itu bisa masuk surga karena apa? Jadi gini, waktu itu dia itu nggak sengaja melihat kerumunan banyak orang gitu, disamperin sama dia tuh bingung, ini kenapa kok rame-rame, lo nggak ada konser, nggak ada pertunjukan yang menarik buat mata gitu, yang konotasinya maksiat itu nggak ada, ini kenapa kok bisa ramai sekali? Akhirnya disamperin sama dia, dilihat tuh, ternyata waktu itu pas pengajian. Nah, kebetulan ulamanya yang sedang ceramah itu bilang, man shalla alayya wa rafa'a sautahu biha dakhalal jannah gitu. Barang siapa yang mau bersolawat kepada aku, ini dawuhnya Kanjeng Nabi, barang siapa yang mau bersolawat kepada aku dan dia mengeraskan suaranya dan dengan suara lantang gitu, biha dakhalal jannah, kata Rasulullah, dia pasti masuk surga gitu. Nah, biasanya kan kalau kiai-kiai ya bisa ceramah tentang Kanjeng Nabi, apalagi ini tentang sholawat, tentang sangat berhubungan sama hadis yang kedua tadi. Itu biasanya Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan, selawat. Nah, orang-orang pada jawab serentak gitu. Nah, dia ini refleks. Nah, saya refleks dong. Karena saya ikut jamaah, saya ikut bilang sholawat juga. Nah, gitu. Dan setelah kejadian itu, pas meninggal, ulama yang tadi itu mimpi ketemu sama bajingan ini. Ketika melihat dia ada di dari salam gitu di kitabnya, dia ada di tempat yang selamat, berarti di surga. Itu ditanya kok bisa. Nah, katanya kebetulan karena dengar ceramah itu dan refleks dia jawab sholawat dengan kenceng, akhirnya dia bisa masuk surga. Itu barokahnya bersolawat ketika nama Nabi disebutkan. Makanya di yang kedua ini, poin kedua tadi, ketika nama Nabi Muhammad disebutkan tapi orang itu tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu adalah paling ruginya orang dan diamini sama Kanjeng Nabi, sampai diamini sama Kanjeng Nabi. Terus yang ketiga, tumakal rogima anfu abdin adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilhul jannah faqultu amin. Sungguh rugi seorang hamba yang menangi itu apa ya, yang bisa melihat orang tuanya, yang masih menangi zaman orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, tapi dia nggak mau ngabdi, dia tuh nggak masuk surga. Ya, di sini falam yudkhilul jannah, tapi dia nggak masuk surga. Itu karena apa? Karena semasa hidupnya dia nggak mau ngabdi ke orang tuanya, dia nggak mau berbakti kepada orang tuanya, dia uququl walidain, dia ya Allah membatah kepada orang tuanya. Karena emang
kalau nggak manut sama orang tua, membantah kepada orang tua, itu hukumannya bukan cuma di akhir doang. Di akhirat pasti hukumannya sangat berat, pasti itu. Tapi di dunia itu pasti dibayar kelihatan juga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya semoga kita nggak termasuk di dalam 3 kategori tersebut, orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan ini. Dan kita langsung aja ke poinnya, di mana ngomongin Idul Fitri. Ngomongin Idul Fitri, sejarah tentang hari raya sebenarnya itu udah ada di zaman jahiliyah, di mana dulu pas di zaman jahiliyah itu ada 2 hari raya. Anas bin Malik itu meriwayatkan dari Rasulullah SAW, kaum jahiliyah itu setiap tahunnya punya 2 kali hari raya, di mana hari raya tersebut dibuat buat ya biasalah kebiasaannya kaum jahiliyah yang mabuk-mabukan, terus bermain-main, foya-foya seperti itu, ya berpesta pora. Terus akhirnya Rasulullah datang setelah setelah perang Badar, itu digantilah sama Rasulullah. Akhirnya ada Idul Adha sama Idul Fitri, ada itu Fitri sama Idul Adha. Terus di Haji Hasyim Asy'ari juga di Risalah fil Aqaid menjelaskan 2 hari itu adalah Nairus sama Marjan kalau nggak salah. Yang konon katanya merupakan hari rayanya orang Persia kuno begitu. Terus mengenai persiapan ketika Idul Fitri. Nah, persiapan ketika Idul Fitri ini bukan cuma ya lumrahnya orang sekarang kan ya baju baru gitu, apa-apa baru, sandal baru, sepatu baru, celana baru, sarung baru gitu. Tapi bukan itu, melainkan kita harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan iman kita, memperkuat iman kita, memperkuat hati kita untuk nanti setelah Idul Fitri ini kita menjalani 11 bulan yang akan datang menuju hari kemenangan ini lagi begitu. Karena esensi hari raya sendiri bukan dengan kita punya baju baru dan foya-foya, tapi bertambahnya kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu esensi dari hari raya itu. Dan cara menghadapi hari raya ini termasuk dengan mengkuatkan iman kita, terus yakin sama Allah. Allah telah menerima pahala kita, telah menerima amal kita, Allah telah mengampuni dosa kita. Terus dengan Allah sayang sama kita, yakin Allah sayang sama kita, terus bisa membimbing kita untuk 11 bulan menuju Idul Fitri ini lagi dibimbing ke jalan yang benar-benar jalan yang baik. Amin, begitu. Terus apa ya Allah, kalau sunah-sunahnya Idul Fitri, ya sunah-sunahnya Idul Fitri yang pertama itu jelas membaca takbir, itu sudah jelas sekali. Karena walitukmilul iddata walitukabbirallah gitu. Maka sempurnakanlah itu puasanya dan bertakbirlah kepada Allah. Itu sebagai bentuk tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua, disunahkan itu makan dulu sebenarnya. Makan dulu sebelum sholat Idul Fitri. Terus mandi Idul Fitri ya, jelas. Berarti Idul Fitri haram untuk berpuasa, haram. Ya, haram untuk berpuasa, malah disunahkan makan sebelum sholat Idul Fitri. Terus mandi Idul Fitri itu juga jelas, mandi khusus Idul Fitri itu. Terus ya Allah, disunahkan mengenakan pakaian terbaik. Memang disunahkan pakai ya baju yang paling kalian favoritin di hari itu, emang disunahkan gitu. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Rasulullah SAW memerintahkan kami pada 2 hari raya Idul Fitri sama Idul Adha untuk memakai pakaian terbaik yang kami punya. Terus juga berkurban dengan hewan yang paling mahal yang kita punya, begitu. Terus ya seperti biasa pakai parfum, terus dan juga begitu. Dan sunnah utamanya adalah sholat Idul Fitri. Nah, ini walaupun sunnah, tapi ini sunnah paling utamanya di Aid, karena ada hadis yang mengatakan kalau kita mau ikut sholat Idul Fitri, bahkan Rasulullah ini nganjurin semua orang untuk datang ke masjid, baik cowok, cewek, terus anak-anak juga, bahkan wanita yang sedang haid, yang sedang menstruasi, itu dianjurkan buat dengerin doa sama astagfirullahaladzim, sama khutbahnya, karena khutbahnya kan setelah sholat, tidak sebelum sholat gitu. Dan menurut hadis, ketika kita melakukan sholat Idul Fitri
orang yang mau menjalankan sholat sunnah Idul Fitri itu sangat berpotensi diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu misalkan. Ya, mungkin itu dari saya. Mantap. Masuk sekali teman-teman, dan makasih Mas Azmi, ilmunya luar biasa, sangat luas sekali. Dan benar, jika di Idul Fitri itu kita nggak boleh puasa, haram hukumnya, malah kita disunahkan untuk makan. Jadi sebelum kita sholat, sebelum berangkat ke masjid, kita niat mandi dulu, niat mandi Idul Fitri. Waktunya kapan? Waktunya dari tengah malam itu sudah, ya. Waktunya dari tengah malam sampai waktunya sholat Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri berarti waktunya, ya. Jadi kita niat mandi Idul Fitri, ya. Sunnah selanjutnya juga bertakbir.